Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Abel DC dalam konten ngobrol bareng Abel. Oke guys, hari ini saya mendatangkan narasumber dari ini juara kopi nih. Selamat datang Bang. Ya, selamat datang. Gimana? Selamat datang kembali. Coba nih kita sapa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Ini Apa Kang Abel? eh, Perkenalkan dulu nggak? oh boleh. Nama Ini saya boleh diperkenalkan apa? siapa? Ini khas Sukabumi. Asli Sukabumi, silakan. Ya oke, perkenalkan. Alhamdulillah kita udah diundang sama Kang Abel dalam apa ini? Kontennya ngobel ya. Iya, Ngobel itu apa? Ngobrol bareng Abel. Oh, kirain negatif ya kalau orang Sunda, mobil itu apa gitu. Ternyata mobil ini sangat keren sekali untuk konten nih, ngobrol bareng Kang Abel. Iya. Wih, mantap. Oke, perkenalkan nama saya Ratman. Nama lengkapnya Ratman Suryatman. Oke, ya gitu aja. Perkenalan gitu aja. Iya, Nama gitu. aja. Iya, nama apa aja. lengkap? Boleh lengkap, boleh. Alamat? Punya istri apa enggak gitu? Udah punya istri? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah punya istri dan juga anak. Alhamdulillah udah 3. Udah 3. Iya. Alhamdulillah. Bukannya takut nih gara-gara sama istri takutnya ditonton. Ini kan buat konten aja kan. Iya, iya. Nggak apa-apa kalau konten. Oke, Kita siap. kalau kenalan sama beda lagi kalau kenalan sama cewek yang lain gitu. Kita ngakunya bujangan. Enggak, ini udah punya istri, jadi Oke. Tapi kalau emang mau jadi yang kedua ya silahkan aja, nanti lah di belakang Ya? Oke, siap. Nah, terkait dengan kopi, nah ini sudah lumayan terkenal juga di wilayah Cibadak, Sukabumi ya. Jadi sejak kapan nih jadi barista atau tahu tentang kopi? Ya. Karena tahu saya background Abang ini dari permesinan atau otomotifan gitu ya. Iya sih. Mungkin dari kapan kenal sama kopi gitu. Iya. Dari kecil juga udah kenal sih. Iya. Kopi-kopi renceng ya. Iya. Oh, tapi gini, oke, untuk perkopian ya. Mungkin kita cerita dari tahun berapa dulu gitu. Boleh. Kita, iya. Supaya lebih jelas. Ya, betul. Sejarah saya, bukan sejarah iya, kopi ya. Betul. Sejarah pengalaman. Bukan sejarah. Kapan saya mengenal kopi? Mungkin di sini kopi ya sangat bermasyarakat gitu. Itu awal-awal dulu saya emang resign dari suatu perusahaan pada tahun 2016. Itu saya bingung karena waktu itu perkopian Cibadak ataupun Sukabumi khususnya itu sangat awam, Kang Abel. Sangat awam. Itu belum booming seperti sekarang. Iya, betul. Itu waktu 2016 saya gitu kerja, pengen ada satu basic yang waktu saya resign dari perusahaan itu basic apalagi gitu. Nah itu sementara belum kena gue pengen jadi barista, enggak. Iya. Waktu itu resign dari perusahaan, saya stuck dong untuk menafkahi seorang istri dan juga waktu itu 2 orang anak. Belum 3, masih 2 orang anak tuh. Itu saya kerja. Kebetulan om saya itu buka 2016 itu buka kopi shop, kedai kopi di Jakarta Utara, yang tepatnya di
daerah Cilincing, Jakarta Utara. Priuk, Tanjung Priuk. Waktu itu saya nggak berpikir untuk menjadi seorang barista, apalagi gue udah punya anak udah. Maksudnya gue kerja aja gitu. Kerja aja. Alhamdulillah tuh berkat om saya juga, namanya kalau di IG ada, di situ ada Koplo. Iya, namanya Koplo, kopi lokal. Itu Jakarta Utara, Cilincing. Boleh datang ya. Alhamdulillah dari situ saya belajar berkomunikasi dengan om saya. Kebetulan om saya itu dia bahkan sertifikasinya dia skillnya bartender. Nah, mungkin di situ pengembangannya buat meracik menu gitu kan. Alhamdulillah saya juga di situ nggak sempet 1 tahun, Kang Abel, belajar dan juga bukan belajar sih, maksudnya kerja aja, kerja di warung kopi. Nggak kurang lebih nggak 1 tahun. Nah, kebetulan juga saya waktu itu di 3 bulan kan ada dua kedai itu om saya tuh di rumah di Cilincing, di Kebantenan itu di Jakarta Utara, dan juga bikin salah satu kedai itu di Bogasari. Kalau sekarang di pabrik terigu itu Bogasari itu. Nah, saya ditempatkan di situ waktu itu. Siang di situ, malamnya di rumah gitu. Karena kalau daerah Jakarta kan efisiensinya nongkrong itu pada malam hari enaknya. Kalau siang hari itu panas banget gitu ya. Nah dari situ mungkin 1 tahun kurang saya ini kelamaan saya maksudnya dari Jakarta ke Sukabumi atau Cibadak gitu kan, pulang pergi seminggu sekali pulang, kadang sebulan sekali gitu kan, gimana dapat uangnya gitu. Ya kan Kang Abel juga tahu sendiri pendapatan waktu itulah Mas, puyeng deh gitu. Minim lah ya. Minim banget. Kebetulan ya kalau kenapa saya pengen pulang, ternyata waktu itu istri saya juga di bidang cake. Waktu saya ke Jakarta ternyata istri saya juga sudah merintis kue-kue gitu. Bikin kue di rumah. Alhamdulillah kayak kue-kue ulang tahun sekarang kan. Pernah kan Kang Abel pernah nyoba belum kuenya? Oh, belum. Lah, iya udah benar. Pernah kan beberapa kali ya Allah, kita melupakan rezeki itu. Udah benar. Kalau istri saya ini ada namanya. Oh iya. Di Nanti IG-nya ada di juga, bawahnya IG-nya ya. Agnes Kitchen. Itu tempatnya di Cibadak, RT 1 RW 11 di Kampung Situ Sayur, Kelurahan Cibadak. Nanti ada di bawah guys. Nah waktu itu saya pulang ya udah jangan main di kopi, udah bantu istri gitu kan. Udah tuh sempat bantu istri selama saya bikin brownies, udah bisa tuh Kang Abel selama 2 bulan atau 3 bulan. Kan pulang ke Sukabumi itu emang kopi masih belum ini lagi 2017 itu. Masih belum booming lah gitu. Masih biasa-biasa gitu. Enggak kayak sekarang gitu. Bahkan ini kan Cafe Dimensi juga udah buka sekarang, keren untuk Cibadak. Nah waktu itu saya mungkin ada 2 bulan 3 bulan bantu. Nah ternyata saya dapat ini ada teman dari Bandung juga konfirmasi dia seorang food grader juga, dia ahli kopi. Saya berkomunikasi dengan dia, sempat saya juga dari situlah mulai lagi nih perkopian. Maksudnya karena waktu mengenal itu masa-masanya idealis. Wah harus mengkopikan masyarakat. Wah harus mengkopikan masyarakat. Iya. Tapi ternyata pusing ya. Mengkopikan masyarakat gitu. Tapi ternyata sangat banyak trouble lah di situ.
saya sempat menjual produk-produk dia gitu di Sukabumi, menawar-nawarkan di beberapa coffee shop di kota pernah. Ternyata Cibadak belum lah. Nah dari situ saya sempat tuh Kang Abel buka di situ di Lobi Goong. Oh iya. Yang trotoar itu. Iya. Saya punya meja nih 1 meter. Kebetulan waktu itu emang kita ngejual manual brewing, manualan lah gitu. Ya harganya 5.000, 10.000 gitu kan, karena emang buat jajanan apa ya, istilahnya ngopi masyarakat lah. Iya. Gimana caranya ngopi enak tapi murah gitu kan. Ya salah kadarnya lah, itu juga meja hanya 1 meter. Dan juga dipikir-pikir itu sampai istri itu nggak respon karena emang pendapatnya nggak ada. Waktu waduh ngapain, kata istri itu, ngapain lu, apa jualan. Waktu itu kan jam 6 turun kita nih di Lobi Goong tuh di trotoar itu 2017an itu sampai jam 1 malam, jam 12 malam pulang kita. Emang minim banget, nggak ada, paling 10.000, 20.000 dapat. Mau ngapain? Ya udah fokus aja kamu, jangan di kopi dah gitu, kata istri itu. Udah balik lagi ke kue gitu ya. Aja. Saya berpikir gimana, ya Allah ya Robbi gitu kan, mudahkanlah gitu kan, mudahkan rezeki ini gitu. Nah waktu itu berkesempatan untuk saya mempresentasikan untuk buka juga di kuliner daerah Cibadak, yaitu di mana, di Pujasera. Oh iya, Pujasera. Nah itu saya dulu namakan itu Warkop Wargi Kopi. Wargi Kopi waktu itu. Ya hanya kedai kecil dan juga apa ya namanya, sangat apa ya namanya, orang ngelihat kopi gitu, apaan kopi gitu, apaan gitu. Tapi saya merintis dari itu sih, untuk berwirausaha dari awal itu. Terus alhamdulillah kesininya di pertengahan tahun itu, waktu 2018 saya bikin event juga, kompetisi itu sampai 5 kota, Kang Abel. Alhamdulillah kalau sekarang ada, dulu itu kayak barista-barista Nako itu yang dari Bogor itu sampai ikutan. Karena emang luar biasa untuk apa nih? Iklan. Apa nih? Oh, makasih. Jadi sampai ada event-event, dan alhamdulillah di 2018 Sukabumi nambah-nambah tuh kedai-kedai, rame, relasi juga makin nambah. Teman-teman saya dulu, teman-teman dulu juga waktu itu beralih di perkopian, karena emang di perkopian ini sangat mungkin dari hilirnya sangat menguntungkan gitu, bagi satu kedai yang menjual kopi gitu. Dari situ, dan terus di pertengahan tahun 2018 saya masuk 2018 bulan, tepatnya kayaknya bulan Juni, Juli, Agustus, 3 tahun ini saya kerja. Waktu pertengahan kita buka warung ini, kedai saya diterima kerja. Terima kerja di mana? Saya di Bali Tri. Kalau sekarang Bali Tri, Balai Penelitian Tanaman Industri, cuman saya di bidang emang baristanya, karena alhamdulillah di situ ada cafe shopnya sendiri gitu. Alhamdulillah sampai sekarang kerja di situ. Nah di 2018 waktu saya mendirikan di kuliner itu kedai. Nah sebelum 2 minggu pandemi itu saya emang resign, keluar dari situ. Apa ya? Mungkin ya nggak ngomongin manajemen di situ sih, bagus manajemennya. Cuman waktu itu pengen aja keluar gitu. Ada apa gitu kan waktu pandemi itu. Udah keluar. Nah setelah 2 minggu itu mulai pandemi, Abel. Itu kan pandemi awal 2019 ya. Nah itu 2019. Sangat-sangat inilah, sampai tutupan kuliner toko juga, jualan. Wah, tapi alhamdulillah. Nah saya
dalam mengimbangkan apa namanya pendapatan, alhamdulillah udah masuk kerja tuh. Gua di sini nih gitu kan, alhamdulillah. Mungkin dengan masuknya ke Bali Trinis ini satu momen juga untuk di perkopian karena di situ komoditasnya kopi, kakao, karet sama teh. Nah, gua kan kopinya banyak juga. Alhamdulillah tuh saya sering sharing juga, sering ngobrol juga sama penelitinya, alhamdulillah. Jadi diperdalam lah ya ilmunya ya, perkopiannya. Iya, diperdalam ya karena emang potensi waktu sekarang emang saya basic di pramusaji kan waktu itu. Alhamdulillah dari situ pengalaman banyak, Abel, semacam kayak dulunya saya kan otodidak nih barista. Saya sampai mengikuti sertifikasi saya waktu itu di BNSP, Badan Sertifikasi Nasional Profesi. Itu BNSP. Sertifikatnya lumayan ya, makanya itu maksudnya buat mungkin yang lagi nonton atau ini kalau pengen jadi barista ya gitu. Maksudnya otodidak dulu lah, minimal ada pengalaman dulu 1 tahun, baru di situ mengajukan sertifikasi. Karena sertifikasi ini sangat berguna juga, bukan berguna kita. Ya otomatis kalau melamar pekerjaan itu harus ada sertifikasinya sebenarnya. Nah, potensinya bagi kita, apalagi buat barista, itu setelah kita mengikuti sertifikasi tentang kebaristaan, ternyata di situ banyak pengalaman juga selama 2 hari itu, Kang Abel. Oh 2 hari? Iya, selama 2 hari itu. Saya waktu itu di Bogor, di gedung IPB itu. Saya mengikuti itu. Ternyata di situ di Gojlok, kalau kita meramu ini meracik metode level-level metode itu hanya 40%. 60%-nya apa? Pengendalian apa ya namanya? Tentang lingkungan, tentang persahabatan. Berarti membaca gitu ya? Iya, karena seorang barista itu harus peka terhadap lingkungan. Jadi tidak hanya untuk meracik satu menu, misalkan P60 ini rasio berapa, P60 ini P60 kan. Rasionya harus gini gitu kan. Ternyata setelah didalami emang basic level untuk SOP-nya itu harus kita mengerti. Cuman itu hanya 40% sih menurut saya. 60%-nya itu tetap menguasai lingkungan tentang SOP perusahaan atau di bar. Gitu. Mungkin gitu sih tentang kalau kebaristaan. Nah, kegiatan kayak nggak hanya itu saya di Bali ini, tapi merambah ke roastery. Ke roastery. Jadi roastery kopi. Ya alhamdulillah saya kebetulan di sana ada mesin roasting ya. Saya coba-coba dan juga nanya-nanya. Nah, alhamdulillah dari situ juga saya dapat kesempatan sama terima kasih lah buat Balitri, buat tim Balitri. Saya disekolahkan juga untuk mengikuti roastery. Waktu itu yang diwadahi sama SCAI. Apa tuh? Specialty Coffee Association Indonesia. Nah, kalau Amerika kan SCA ya. Kalau kita di Indonesia SCAI. Gitu. Saya berkesempatan untuk mengikuti belajar roasting itu, sertifikasi itu kurang lebih 4-5 hari. Di situ beda lagi tentang kita teknik barista sama roasting ini, waduh sangat luar biasa gitu. Tapi ya alhamdulillah ya saya mengikuti itu, sertifikasi udah. Dan selain itu juga ya saya pribadi saya gitu. Karena ini Balitri ini luas gitu tentang ilmu budidayanya, tanamannya. Saya
ya sedikit-sedikit lah mengetahui tentang varietas kopi. Iya, iya, iya. Dan juga secara misalkan kita penanaman misalnya dari kopinya gitu 1 hektar itu dapat berapa Iya, iya. dan menghasilkan berapa gitu Kang Abel. Mungkin dari singkat cerita itulah dari awal puasa sampai saat ini dan juga sampai saat ini alhamdulillah saya bisa menyuplai juga ke beberapa kedai kopi, Iya. kopi shop di Cibadak. Iya. Apa dan juga ini ya dimensi alhamdulillah saya masukin juga karena emang relasi kita di situ ada punya kelompok-kelompok tani nggak hanya Sukabumi tapi meliput seluruh Indonesia gitu. Jadi channel-channel untuk kelompok tani alhamdulillah saya dapat banyak lah. Iya, Ada iya. beberapa mungkin tangkulak ya tangkulak atau tani Iya, petaninya petani. pure gitu Iya. gitu Kang Abel. Oke. Terus untuk jenis-jenis kopi ini, Nah, oke. apa aja tuh jenisnya tuh? Kalau jenis kopi kan mungkin di sini ada asam pahitnya. Kalau menginduk ke jenis kopi itu ada 3 jenis Kang Abel. Ya. Yang pertama ada jenis robusta, yang kedua arabica, yang ketiga itu liberica. Itu udah sah emang liberica juga udah disebar gitu. Kalau menginduk tentang varietas, itu kan jenis kopi nih. Ini banyak sekali tentang varietas. Ini yang dikonsumsi ini varietasnya Sigarat Utang. Varietas, tapi jenisnya arabica. Tapi varietasnya asal indukan gitu. Itu ini Sigarat Utang. Itu banyak. Kalau tentang kita bukan ranah gitu tentang ngomongin varietas karena ranah saya memang mengetahui tentang varietas ya sedikit-sedikit, tapi di ranah saya untuk menjelaskan tentang roastery atau kebaristaan gitu. Banyak kalau mau ngomongin varietas, wah sangat luas. Dan juga pengembangan selain ini juga robusta, arabica, liberica dan juga sih ada satu pengembangan dari liberica itu excelsa namanya. Sejenis? Jenis kopi, masih jenis kopi. Oke. Kalau robusta mungkin ya teman-teman yang lagi nonton ya mungkin tahu. Kalau robusta kan itu yang tertera itu pahit ya dan juga kafeinnya itu sangat tinggi. Kalau arabica mungkin ini asamnya lebih tinggi juga, kafeinnya nggak terlalu tinggi kalau kafein. Nah kalau liberica kalau dengan rasa itu liberica ini balance Kang Abel. Nggak ada ya di kita. Oh ada Pak. Ada ya. Dulu ada. Itu balance. Paduan antara robusta sama arabica itu ada di situ, ada di liberica. Dan juga jenis kopinya sangat gede banget. Itu sementara kalau di Jawa Barat ada sih di beberapa daerah Jawa Barat. Tapi saya kurang tahu nih tempatnya. Ada, cuman belum familiar aja. Ini kalau si liberica ini banyaknya yang ditanam di Kepulauan Riau, di Riau. Riau, Palembang, ini banyak di Pulau Riau Meranti itu. Nah, kalau excelsa sendiri dia lebih cita rasanya saya pernah kan uji excelsa dan juga ada beberapa pohon yang kita panen pernah saya proses mulai dari proses kering natural sampai ke di roasting sampai kita icip-icip bersama sama peneliti juga. Itu rasanya sangat luar biasa ternyata. Tapi belum dilepas itu. Karena masih banyak tahapan-tahapan itulah gitu. Itu kan induk apa ya namanya? Tentang ya varietas itu bukan menginduk. Tentang pelepasan ya. Itu kan penelitian-penelitian itu sangat luar biasa itu. Nggak bisa 1 tahun 2 tahun. Paling lama 4 tahun 5 tahun itu. Terus ya dari jenis kopi nih, dari cara anggaplah arabica. Pembuatan arabica dari awal pembuatan arabica seperti apa tuh?
Maksudnya pembuatan dari mulai petik ceri Iya, merah betul. dari buah. Betul. Oke. Kalau Arabica enaknya sih banyak kalau proses fermentasi ini sangat lumayan. Saya juga belum mengetahui karena orang-orang Peneliti. petani di lapangan itu sangat luar biasa. Sekarang banyak yang eksperimen gitu tentang fermentasi. Tapi yang saya tahu ya tentang itu pengolahan basah sama kering gitu. Tapi yang selebihnya banyak sih kayak kan pulwos natural gitu kan kering basah. Pulwos basah berarti yang kering natural. Terus macam sekarang banyak kayak wine honey. Iya. Itu kita paling simple kalau teman-temannya punya mungkin punya biji kopi. Nah, kita bingung nih untuk proses ini gimanain gitu kan. Kalau kita minum itu jemur aja kita cerinya ceri merah. Itu jangan yang hijaunya kan sayang. Iya. Petik ceri merah dan terus misalkan ada dapat misalkan dapat 100 kilo, dapat berapa gitu. Rendam aja. Kalau kita proses natural nih. Rendam aja. Di situ ada yang rambang. Maksudnya kalau yang mati dia ke atas gitu. Oh iya. Mati kan? Iya. Nah, itu buang aja. Berarti yang bagusnya itu di bawah. Nah, perendamannya bisa nyampe 1 malam atau beberapa jam gitu. Harusnya 1 malam sih itu. Iya. 1 malam. Dan itu langsung jemur aja, Abel, kalau proses natural. Dan juga aromanya sangat enak kalau natural, kalau Arabica. Dan juga fermentasi pulwos itu, yang ini pulwos kan. Ini enak. Kalau pulwos, kupas dulu si ceri. Kita sih harus menerangkan sama ya ada mesinnya sih sebenarnya. Tapi ini hanya untuk gambaran dasar, aja ya. Gambaran gitu. Kalau pulwos itu dikupas ceri dulu, ceri merah melalui proses mesin pulper, namanya mesin pulper ada pengupas ceri. Iya. Itu ceri dibuang kulit luarnya, dan juga ntar langsung dijemur. Itu beda kalau natural kan tadi penjemuran sama kulit luar. Iya. Kalau pulwos kan dibuka dulu ya. Kulit itunya. Kalau kayak wine honey itu banyak sih. Saya nggak bisa menjelaskan karena bukan orang processing, tapi mengetahui sih sebenarnya. Tapi itu bukan ranah saya. Iya. Tadi perbedaan antara Robusta, Arabica, Liberica itu tadi. Kalau Robusta kan pahitnya tinggi, pahitnya emang KPI-nya juga tinggi. Tapi tergantung roastingnya juga. Kalau misalkan karena kita juga ada ruangan lab gitu. Ketika kita dan juga saya bukan melatih sebagai pembantu pembimbing penelitian. Itu kan banyak anak-anak mahasiswa di seluruh Indonesia, anak Aceh, di situ anak dari Universitas Unilau, Lampung juga, dan Unpad banyak. Di situ saya sering mengoperasikan penelitian, baik itu level roasting atau seduhan, baik uji kafein gitu. Itu ya sangat luar biasa ngambil. Alhamdulillah. Itu berapa lama seperti kayak di roastingan itu? Kalau di roasting tergantung kapasitas dan juga ukuran. Karena kalau saya mengoperasikan itu mesin di kantor saya yang di Bali ini speknya 5 kilo. Oh, 5 kilo. Itu namanya mereknya merek Topper, buatannya buatan Turki. Itu kisaran harganya ya cukup lumayan lah. Tapi sekarang banyak sih lokal-lokal yang kayak buatan-buatan Jember, Tangerang itu banyak sih sekarang. Kisaran harga yang cukup minim lah. Itu kalau mengefisiensi ke waktu roasting. Itu sebenarnya masing-masing si punya mesin itu udah menentukan kisaran
15 menit, 18 menit. Tapi yang saya ini sih rata-rata ya 15 menit lah. Tapi tergantung, Kang Abe kan di situ ada level-level tertentu. Itu kan ada light, medium, dark. Nah, di situ beda waktu juga, beda profil, beda warna. Itu sangat menentukan juga. Ini light ini sebenarnya menunya untuk apa, medium ini untuk apa, dark ini hitam banget ini buat apa gitu. Ada perbedaan nggak untuk Arabica, Liberica gitu, kayak roastingannya, waktunya itu? Apa sama aja? Sangat-sangat beda. Beda. Kalau misalkan Robusta nih, nah kita si orang roastery itu harus mengetahui ini kopi ini buat apa, buat menu apa, itu aja. Apa kita buat industri, buat semacam kopi renceng, atau buat di kafe-kafe. Nah, kafe juga ini kebutuhan buat apa gitu. Jadi kita bisa tahu menu yang di kafe ini level roastingnya gimana gitu. Saya bisa ntar misalkan kalau teman-teman buka kafe juga atau pesen kopi ke saya, ini sekalian ini aja Promosi. Itu bisa saya sarankan untuk level-level roasting itu. Iya. Ya yang terjadi ya maksudnya di level light ini kalau dirasa ya gitu mungkin kalau di robusta ya pahitnya agak berkurang juga sih. Kalau medium agak sedikit lah pahitnya. Kalau yang lebih kafeinnya tinggi ya di dark ini. Itu karena di level-level tertentu banyak pilihan juga sih sebenarnya. Kalau di Arabica sendiri ya kebanyakan di medium. Karena kan kalau Arabica ini kebanyakan kalau di kafe-kafe kebutuhannya untuk manual brewing kayak V60 atau pakai Aeropress atau semacamnya gitu. Atau manual. Itu lebih ke manualan lah, lebih enaknya kalau Arabica sih sebenarnya. Tapi ada juga yang kayak saya ini apa dijual juga yang espresso blend itu antara robusta sama arabica. Itu di levelnya medium karena untuk kebutuhannya menu-menu banyak gitu. Kayak cappuccino, es-esan gitu, kopi ice itu banyak. Kalau Liberica, nah Liberica ini sebenarnya belum menjamur belum merakyat semua. Karena bahkan orang Cibadak Sukabumi juga belum gimana Liberica. Ini masih awam sih sebenarnya. Tapi ya yang di daerah sana udah booming sih Liberica lebih enak sih. Ya itu balance. Kita kalau misalnya pakai di light nggak ini sih. Kalau di level roasting kalau Liberica light kurang gitu. Paling di medium untuk manual brewingnya dan juga kalau misalkan medium to dark bisa gitu. Mendekati ke dark itu lebih enak pakai cappuccino, es kopi ulang lebih aromanya beda. Itu ternyata si Liberica ini mungkin tantangan juga untuk si orang roastery yang dulunya yang suka blended gitu. Paduan antara robusta arabica. Nah, sekarang kan bisa ada ini. Sebenarnya di Liberica udah mewakili. Lebih enak lagi Kang Abel. Mungkin berarti, belum pernah ngerasain pernah iya. Bisa masuk juga ke sambil makan ini. Oke, silakan. Itu ada sponsor ya, Garuda. Kacang Garuda. Tapi baksonya nggak ada, belum cair katanya, baru dapat 50.000 YouTube-nya. Kasihan. Tapi kalau untuk di menu-menu es bisa masuk juga Liberica. Oh, apalagi menu es? Apalagi lebih enak, lebih mantap. Coba aja ntar bikin. Oke, kita coba aja nanti ya. Aduh, gimana rasanya kayaknya. Oh, penasaran tapi banget. Mungkin saya juga pengen sih. Tapi ini penawaran dulu sih ke kedai-kedai lain atau yang mengkonsumsi kopi. Mungkin tahun depan sih saya bisa supply. Tapi berarti harga lebih mahal ya pastinya. Kalau di data justru Liberica ini pertengahan. Oh, harganya. Robusta di atas Robusta, di bawah Arabica. Tapi pada kenyataannya karena kita mendatangkan di wilayah
maksudnya di pulau lain itu sangat mahal, bisa menyaingi Arabica gitu. Karena kan Sukabumi belum ada. Iya, betul. Jawa Barat masih ini. Iya. Belum ada yang benar-benar pure Liberica gitu. Masih banyak dikton yang lain gitu di daerah lain. Sementara untuk mendatangkan misalkan cherry atau green bean ke sini yang udah kering itu sangat mahal. Itu 1 kilonya nyampe berapa, lumayan juga. Itu ya HPP-nya kayak Arabica gitu kita jualnya. Emang bener sih, mantep Liberica itu. Luar biasa. Harusnya kayak ngobrol gini kayak kita menyajikan misalkan manual brewing tadi P60 gitu ya. Entar lah untuk depannya ya. Untuk episode berikutnya lah. Oke. Kang, terima kasih. Gitu aja? Iya, gitu aja dulu. Nanti dilanjut episode kedua. Sekalian nanti ada kopi-kopi yang tersaji. Ini mungkin ntar bisa ngambil. Mungkin ntar kita di bar gitu ngobrolnya lebih enak ya. Sekalian pembuatan bikin apa lah gitu ya. Oke. Betul. Oke, terima kasih Kang. Kunjungannya. Sukses Kang Abel. Siap. Untuk channel ngobrolnya. Oke, saksikan terus. Yang pengen tahu apa aja tentang kopi, boleh komen di kolom komentar. Salam terakhir, salam satu cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.